Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nurul Fajriah dan saya Duretno Anggraini akan menjelaskan materi tentang manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Pengertian manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Manusia, menurut bahasa, berasal dari kata manu Sanskerta mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Manusia merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang ada di muka bumi. Masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kebudayaan. Menurut Edward Butler Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan, ketiganya saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan dengan kebudayaan. M.C. Iver, pakar sosiologi politik, pernah mengatakan, manusia adalah makhluk yang dijerat oleh jaring-jaring yang dirajutnya sendiri. Jaring-jaring itu adalah kebudayaan. M.C. Iver ingin mengatakan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat, tetapi pada gilirannya merupakan suatu kekuatan yang mengatur bahkan memaksa manusia untuk melakukan tindakan dengan pola tertentu. Kebudayaan bahkan bukan hanya merupakan kekuatan dari luar diri manusia, tetapi bisa tertanam dalam kepribadian individu. Makna etimologis masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem baik semi tertutup ataupun semi terbuka, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak, yang artinya hubungan atau interaksi, sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. Perbedaan antara masyarakat praindustri, industri, dan postindustri. Yang pertama yaitu masyarakat praindustri, suatu bentuk organisasi sosial, politik, dan budaya pada masa sebelum revolusi industri. Masyarakat praindustri adalah masyarakat agraria yang terstruktur dalam cara-cara yang rutin dan dikelola oleh otoritas tradisional. Yang kedua, masyarakat industri adalah masyarakat yang dalam proses produksinya didorong atau didukung oleh penggunaan teknologi yang modern, di mana penggunaan teknologi ini bertujuan untuk menghasilkan barang dalam jumlah yang relatif besar. Yang ketiga adalah masyarakat postindustri. Masyarakat ini disebut Bell sebagai masyarakat informasi, umumnya didasarkan pada jasa pelayanan dan keahlian profesional. Berbeda dengan kaum petani dan buruh yang hanya mengandalkan pada kekuatan otot secara manual. Di era masyarakat post-industri, aktivitas perekonomian dan bahkan kehidupan sosial politik banyak dipengaruhi bukan hanya dari energi, tetapi juga informasi. Karakteristik masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Ciri-ciri masyarakat tradisional menurut Talcott Parsons yaitu 1. Afektivitas.
Hubungan antar anggota masyarakat didasarkan pada kasih sayang. Yang kedua, orientasi kolektif, yaitu lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kebersamaan. Yang ketiga, partikularisme, yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang khusus berlaku untuk suatu daerah tertentu saja. Yang keempat, askripsi, yaitu segala sesuatu yang dimiliki diperoleh dari pewarisan generasi sebelumnya. Dan yang kelima adalah diffuseness atau kekaburan, yaitu dalam mengungkapkan sesuatu dengan tidak berterus terang. Sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya, masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan, sehingga disebut masyarakat perkotaan. Ciri-ciri masyarakat modern menurut Talcott Parsons yaitu 1. Netralitas efektif. Bersikap netral bahkan dapat menuju sikap tidak memperhatikan. Yang kedua, orientasi diri. Lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, universalisme, yaitu menerima segala sesuatu dengan objektif. Yang keempat, yaitu prestasi. Masyarakat perkotaan suka mengejar prestasi. Dan yang kelima yaitu spesifitas, dalam artian berterus terang dalam mengungkapkan segala sesuatu. Sedangkan menurut Alex Inkeles, masyarakat modern memiliki ciri-ciri yaitu menerima hal-hal baru, menyatakan pendapat baik tentang lingkungannya sendiri maupun luar, menghargai waktu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup orang lain, lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan sesuai dengan prestasi yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya perubahan sosial pada penduduk, inovasi produk, konflik hingga pemberontakan. Faktor internal dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan penduduk. Setiap individu yang tinggal dalam lingkungan masyarakat pasti mengalami proses sosial, salah satunya dengan melakukan interaksi. Oleh karena itu, cepat atau lambat interaksi tersebut akan turut mengubah pola pikir masyarakat ke tingkat lebih cepat dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, adanya penemuan baru. Penemuan merupakan suatu tambahan dari ilmu pengetahuan terhadap perbendaharaan pengetahuan di dunia yang sudah diverifikasi. Yang ketiga, konflik sosial. Konflik sosial juga menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial. Konflik ini akan sering terjadi di dalam sebuah lingkungan masyarakat multikultural seperti yang ada di Indonesia. Yang keempat, revolusi atau pemberontakan. Pemberontakan sendiri bisa menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial, sebab pemberontakan dapat mengubah sebagian besar peraturan atau tatanan yang sudah ada. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar lingkungan masyarakat itu sendiri. Faktor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor alam yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Alam memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Kita tahu jika alam merupakan tempat penyedia segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari makanan hingga tempat tinggal. Yang kedua, peperangan. Perang yang terjadi di suatu wilayah turut mempengaruhi perubahan sosial, baik untuk setiap individu maupun masyarakat yang tinggal di daerah peperangan. Yang ketiga adalah pengaruh yang berasal dari kebudayaan masyarakat lain. Di zaman serba maju saat ini, penyebaran informasi juga dapat berlangsung dengan cepat dan hal itu juga mempengaruhi kebudayaan masyarakat lainnya. Dengan adanya internet, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi baik dalam mencari informasi maupun berkirim pesan. Untuk selanjutnya adalah perbedaan antara struktur sosial dan peranata sosial.
Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial berasal dari kata struktur yang berarti menyusun, membangun untuk sebuah gedung, dan lebih umum dipakai istilah konstruksi yang berarti kerangka. Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku di dalam masyarakat. Yang kedua ada peranata sosial. Peranata sosial berasal dari bahasa asing Social Institute. Itulah sebabnya ada beberapa ahli sosiologi yang mengartikannya sebagai lembaga kemasyarakatan. Menurut Horton dan Hahn, yang dimaksud dengan peranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Peranata sosial terdiri dari peranata ekonomi, peranata sosial, peranata politik, peranata pendidikan, peranata agama, peranata kesenian. Tujuan dan fungsi peranata sosial adalah yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Yang ketiga, berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Untuk selanjutnya adalah perbedaan antara status dan peranan. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau percerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakat. Yang kedua adalah peranan. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan. Jenis-jenis status. Jenis-jenis status dibagi menjadi 6. Yang pertama ada status yang digariskan atau askribus status. Askribus status adalah status yang diperoleh seseorang karena kondisi lahiriah atau alami. Contohnya adalah ras, etnis, keturunan. Yang kedua ada status yang diusahakan atau adhevent status. Adhevent status adalah status yang diperoleh seseorang karena usaha yang dilakukannya dengan sengaja dan biasanya bentuk perjuangan. Contohnya, untuk memperoleh status sebagai mahasiswa sehingga dapat diskon belanja di supermarket, seseorang harus lulus tes masuk universitas. Yang ketiga, ada status yang diberikan atau assessment status. Assessment status adalah status sosial yang diperoleh seseorang karena mandat atau pemberian orang lain. Mandat tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga dianggap berjasa oleh masyarakat atau setidaknya oleh pemberi mandat. Yang keempat ada status simbol. Status simbol adalah status yang diperoleh seseorang karena simbol-simbol yang dimiliki atau dikenakannya. Biasanya status jenis ini diperagakan dalam kehidupan seharian. Yang kelima ada status aktif. Status aktif adalah status yang sedang memiliki seseorang pada kurun waktu tertentu. Status aktif menunjukkan bahwa ada status lain yang tidak aktif di saat bersamaan. Yang keenam ada status laten. Status laten adalah kebalikan dari status aktif. Status laten disebut juga status pasif atau diam karena status lain sedang aktif. Misalnya, mahasiswa yang merangkap sebagai kader partai politik. Saat di kampus, ia mengerjakan tugas kuliah sebagaimana mahasiswa lainnya. Selanjutnya, perbedaan masyarakat dan komunitas. Masyarakat dalam arti luas adalah bentuk pergaulan hidup sekelompok manusia yang bertempat tinggal
relatif tetap di dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas, saling berinteraksi sosial, serta saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sehingga terdapat hubungan yang kuat di antara sesama anggota masyarakat dan menjunjung tinggi suatu sistem nilai dan kehidupan tertentu. Sedangkan komunitas adalah kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama, sehingga komunitas berarti juga satuan pemikiran yang terkecil. Komunitas adalah istilah untuk menunjuk pada warga sebuah desa, sekolah, RT, RW, kota, dan suku atau bangsa. Dalam suatu komunitas, anggota-anggota komunitas, baik itu besar maupun yang kecil, hidup bersama dan akan merasakan bahwa komunitasnya dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup yang utama. Karena kebutuhan seseorang tidak akan dapat terpenuhi jika ia hidup sendiri, maka diperlukan adanya hubungan sosial antar anggota komunitas. Komunitas merupakan masyarakat dalam ruang lingkup yang sempit sebagai suatu pemukiman kecil penduduk yang memiliki tempat tinggal dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu dan ditandai oleh adanya interaksi sosial yang lebih besar dari anggotanya. Terima kasih, sekian itu adalah presentasi dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.